masa yang sekarang itu pengaruh dari masa lalu. Mama saya nggak pernah tuh mandiin saya, nemenin saya main, antar jemput sekolah, nggak pernah. Kenapa harus sekarang anak saya urusin? Biarin aja sama pembantu. Saya bilang, lah kamu sendiri sudah merasakan gimana dampaknya mama seperti itu kepada kamu. Apakah kamu mau juga anak kamu juga mengalami itu seperti yang kamu rasakan? Yaitu urusan dia dok, bahwa semua orang tuh punya masa lalunya, punya trauma-traumanya, punya pendidikannya sendiri, punya tradisi-tradisi yang dibawa dari masa lalunya yang membentuk seseorang menjadi suatu pribadi di masa dewasa. Bisa sembuh gak sih itu trust issue gitu? Kenapa kita bisa trust issue sama seseorang? Karena kita dikecewakan, karena kita kadang-kadang juga sebenarnya diri kita yang salah, kita nggak percaya diri. What is love? Love itu adalah sesuatu yang kita bisa berikan pada orang sehingga orang itu merasa dicintai. Bukannya kita sendiri yang merasa mencintai dia dengan cara kita. Jangan mencintai pasangan kamu. Loh kenapa? Tapi buatlah pasangan kita merasa dicintai. Nice. Tuh belajar nih dari pasangan ini bagaimana biar bisa merasa dicintai untuk kita ekspresikan dan kita juga bicarakan kepada pasangan, yes saya merasa dicintai. Halo, kembali lagi di Sapio Pato bersama dengan aku Anes dan suamiku Yaser. Yes. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat kredibel untuk memberikan insight nih ke kita-kita yang lagi dalam proses healing aja. Karena kalau dalam sosial media tuh kayaknya banyak keyword-keyword healing tapi oversaturated, tapi kayaknya maknanya jadi berkurang juga gitu kan. Nah di podcast kali ini gitu kita akan mendiskusikan tentang perjalanan healing dan relationship-nya dengan relationship kita sendiri, baik dengan diri kita sendiri ataupun dengan orang lain. Nah, sebelum kita perkenalkan bintang tamu kita, mungkin Yaser boleh jelasin lagi sedikit gitu ya tentang topiknya atau agendanya hari ini. Jadi banyak orang berpikir bahwa perjalanan healing itu harus dijalani sendirian. Oke. Tapi gimana kalau sebenarnya hubungan yang bermakna itu justru bisa menjadi alat untuk menyembuhkan trauma. Jadi hari ini kita bakal ngobrol dengan seorang dokter dan hipnoterapis yang sudah membantu banyak orang lepas dari luka batin mereka. Kita akan bahas bagaimana kepercayaan bisa dibangun kembali, bagaimana membedakan cinta yang sehat dengan trauma bonding, serta kebiasaan sehari-hari yang bisa menjaga kesehatan mental nih, kayak gimana sih daily habits or simple practice-nya seperti apa. Dan yang gak kalah menarik kita juga akan mengulik sebenarnya ini pertanyaan kita sendiri sih. Gue rasa audiens juga gak bakal kepikiran pertanyaan ini sebenarnya. Gimana beliau menjaga energi supaya gak dalam tanda kutip tertular trauma pasiennya. Karena kayaknya pasiennya udah ngantri sampai Oktober. Kan kalau banyak soalnya kayak konselor kita di Ranum yang biasa di rumah sakit pun sempat curhat sama kita kan, kayak aduh gloomy banget di rumah sakit ya, gue butuh nih jadi konselor di Ranum biar lebih positif vibe-nya kayak gitu-gitu. Jadi even healer aja butuh healing juga gitu kan. Maintaining mental health and everything. Betul. So kalau kamu pernah ngerasa sulit percaya lagi atau penasaran gimana cinta bisa jadi alat healing, stay tune karena obrolan ini bakal insightful banget. So selamat datang Bu Dokter. Terima kasih Anastasia. Bu Dokter tuh panggilannya enakan Bu Dokter atau ya dok aja boleh. Dok aja ya. Oke, siap-siap. Dok, thank you first of all udah mau sharing gitu ya di podcast Sapio Pato. Jadi as you know ceritanya kan kalau di podcast kita nih banyak orang tertarik ngobrolin soal relationship. Tapi yang kita lihat dok gitu dari sisi relationship ini tuh tidak terlepas dari pengembangan diri dan salah satunya ada proses semacam healing gitu ya. Nah menariknya gitu kan mungkin buat konteks sedikit gitu rata-rata aku dengan background psikologi dan teman-teman aku di psikologi itu aku taunya banyaknya orang ngambil menjadi seorang profesional hipnoterapis itu dengan background psikologi. Nah, aku pengen tahu dok, apa sih yang membuat seorang dokter itu tertarik untuk ngambil hipnoterapis gitu kan? Dan mungkin ada triggernya nggak sih dok sebelumnya kayak punya pain point sendiri kah atau punya misi tertentu kah terhadap orang-orang sekitar atau apa sih dok latar belakangnya? Ya, latar belakangnya ya.
Sedari dulu saya itu senang sekali kalau bisa memberikan konseling pada orang. Kadang-kadang dulu dengan tanpa background konseling juga saya bisa memberikan kepada pasien-pasien yang saya lihat kok kayaknya bermasalah dalam hidupnya gitu ya. Saya kadang bisa mengulik tuh terus gitu memberikan masukan-masukan. Jadi emang sudah punya intuisi seperti itu dari dulu gitu ya, untuk melihat seseorang sepertinya ada masalah dalam kehidupan dia. Nah, pernah juga saya mengambil kursus konseling. Itu sudah sekitar lebih dari 15 tahun lalu. Nah, itu saya juga makin bisa membantu bagaimana kehidupan masa lalu itu berpengaruh pada diri seseorang. Nah, akhirnya saya mencari apa sih yang bisa membantu orang ini sampai akar masalahnya. Kadang-kadang kan kita memberikan, kamu harus begini, teori kita berikan semua. Tapi bagi dia, dok, saya tahu teori itu sebenarnya, tapi nggak bisa dok, nggak bisa merubah. Tetap aja nih saya bawaannya pengen marah, pengen mudah tersinggung seperti itu ya. Kenapa ya dok ya gitu? Nah, saya mencari. Nah, bersyukur akhirnya saya menemukan hipnoterapi. Metode yang paling cocok. Yang paling cocok bagi saya. Dan setelah saya nyemplung di sini, saya mengalami kepada pasien-pasien testimoni-testimoni yang diberikan, saya juga semakin jadi semangat, amazing banget gitu loh. Kok bisa ya gitu kita membawa pasien kepada akar masalahnya, peristiwa trauma yang dia alami di masa dulunya, dibereskan di sana, begitu kembali ke masa dewasa, kok mereka kembali menjadi pribadi yang berbeda. Sehingga saya bilang, oh ini menjadi titik nol dia untuk hidup yang baru. Nice. Seperti kayak itu. kucing punya banyak hidup gitu kan, jadi kalau dia jatuh gitu tapi dia tetap backup lagi, artinya there's a hope ya dok, there's a chance untuk kalau misalnya ada orang yang dalam tanda kutip mungkin hidupnya berantakan atau hidupnya nggak karuan gitu, there's a chance untuk mereka punya kehidupan baru dengan menyelesaikan trauma masa lalunya. Betul. Jadi kayak ada contoh gini, ada pasien datang kepada saya ya. Dia mengalami, dok kenapa ya rezeki saya ini kok mampet terus rasanya. Ngerjain apa gagal. Nah, dalam hipnoterapi kita kan akan membawa regresi pasien ini kepada masa lalunya. Apa sih yang membuat dia trauma? Ternyata yang dialami adalah apa? Dia itu sering kali dari kecil merasa dia ini kalah dibanding kakaknya. Dia merasa kakaknya itu pintar, kakaknya itu lebih berprestasi, lebih bisa bersosialisasi. Sehingga diri kecil ini sendiri yang merasa bahwa saya ini nggak seperti kakak saya. Saya ini nggak bisa apa-apa. Saya ini rasanya nggak mampu untuk melakukan sesuatu yang besar. Sehingga setiap dia di masa dewasanya ini, setiap dia mau melakukan suatu usaha, memulai usaha, dia merasa takut. Bisa nggak ya? Bener nggak ya keputusan saya ini? Takutnya gagal, takutnya nggak berhasil. Nah itu yang dia alami. Sehingga selalu mampet rasanya rezeki dia. Jadi dari emosional yang mungkin nggak diolah terus mungkin mengkristal jadi sebuah belief system ya? Betul, menjadi belief system. Sehingga dia merasa emang saya ini orangnya nggak bisa apa-apa, nggak mampu. Takutnya kalau saya ambil keputusan ini salah, saya nggak sepintar kakak saya. Tapi ini jadi menarik sih dok, karena kalau ngomongin soal by the way itu tadi adalah exactly the thought yang muncul di kepalaku ketika dokter menjelaskan gitu kan. Aku sebenarnya juga lagi bukan menebak sih, I mean like I'm trying to research gitu. Aku lagi banyak baca tentang sebenarnya apa sih yang membuat orang itu akhirnya susah move on dari masa lalunya. Terlepas apakah itu traumatic events yang as if ada benar-benar signifikan banget atau yang kecil-kecil continuously gitu. building up gitu ya. Itu kan artinya kan trauma buat orang-orang tuh beda-beda, dan sebagai bukan psikolog dan bukan dokter, aku nggak mau menerangkan definisinya trauma gitu kan. Lu bisa research sendiri ya. Anyway, banyak orang yang akhirnya udah dikit-dikit, aduh gue trauma dan segala macam. Jadi ketika aku ngelihat sekarang as a coach, ngobrol sama klien dan mereka kan aku nggak bisa, kan aku begini, kan aku begitu. Kayak udah ada belief system yang akhirnya melimitasi dia sendiri. Sebenarnya berarti bisa jadi itu adalah sinyal atau trigger bahwa there's something wrong in yourself
bukan kitanya yang salah ya, Iya. tapi there's something wrong in our heads or in our hearts gitu kan, yang akhirnya ngeblok kita untuk bisa bermaksimal, dan Iya. itu bisa jadi berpotensi karena isu yang ada di masa lalu. Iya, betul. Oh. Betul. Dan apakah kalau trauma itu berarti memang apakah trauma itu memang pasti sama dengan ada hubungannya dengan emosi atau enggak sih, Dok? Ya. Trauma itu adalah sesuatu yang menghasilkan emosi. Oke. Kalau tidak membentuk suatu emosi pada kita, tidak memiliki makna pada kita, itu nggak menjadi suatu trauma pada kita. Oke, berarti kan? sebenarnya trauma itu adalah sebuah momentum atau sebuah situasi dan kondisi yang membuat kita merasakan sesuatu, Iya. dan rasa itu kalau nggak rilis akhirnya jadi kristal dan Iya. menghambat kita. Iya, betul. Dan seperti kita tahu, jika kita mengalami suatu trauma, entah di umur berapa, mulai terbentuk suatu emosi karena trauma ini. Misalnya kemarahan, kebencian, atau iri hati, atau apa ya, merasa dibanding-bandingkan, gak dihargai. Yang dulunya emosi ini masih kecil, masih bisa dikendalikan, ini akan bergulung seperti bola salju. Make sense. Ketemu dengan hal-hal yang men-trigger yang mirip dengan kejadian yang dia alami di trauma pertama itu, akan semakin bola salju ini semakin menggulung besar. Sehingga suatu saat bola ini menjadi besar sekali dan dia udah gak tahan. Meledaklah dalam diri dia, baik dalam sakit fisik ataupun psikisnya, dan mempengaruhi relasi dia dengan orang lain pastinya. Yep. Ya kayak hal-hal kecil yang mungkin didiemin, misalnya anggapnya kalau di physical ya, di sebuah physical world, megang gelas kosong mungkin kalau kita megang cuman 1 menit nggak berasa, tapi kalau 1 jam 2 hari berasa walaupun banget. ini nggak di ini kan. Iya, berasa benar banget itu, benar-benar. Iya. Oke. Karena ini menarik sih, Dok, kayak aku orangnya curious lah gitu kan, dan punya background di psikologi. Waktu S1 tuh tidak bener-bener membantu aku untuk memahami beberapa akar masalah manusia gitu. Sometimes aku juga penasaran gitu kan, sebenarnya apa sih yang membuat orang tuh sampai tadi gitu nggak bisa perform maksimal, ada belief system dan segala macam. Tapi semakin aku research dan tektokan sama klien, aku realize memang emosi tuh bisa jadi salah satu sinyal bahwa ini signifikan buat kamu, dan sebenarnya signifikannya itu dalam hal apa gitu kan. That's why aku mencoba untuk mempelajari ceritanya nih emotional intelligence, Dok. Karena as a coach aku tidak bisa menghandle klien dengan isu klinis. Karena energiku tidak cukup besar dan aku tidak punya boundaries yang cukup baik. Jadi pernah nih, Dok, waktu zaman aku S1 tuh aku internship di Badan Narkotika gitu kan. Dan waktu itu ketemu sama beberapa residents di sana gitu kan. Vibe-nya tuh mohon maaf ya negatif banget, Dok, gitu kan. Karena mereka ya numbing themselves with drugs gitu. Jadi akhirnya kayak it's not lively and everything. Dan aku tuh sering banget kayak ketika ada low vibes dan segala macam, aku juga ikut ke effect. Nah di situ gue gini kayak, wah nih kalau gue jadi klinis nih, kayaknya gue nggak bisa deh gitu ya menghandle gitu. That's why I'm choosing untuk waktu itu kerja dulu jadi HR gitu kan. Not knowing, gue punya profesi apa lagi sih pilihannya. Nah setelah jadi HR baru ketahuan jadi coach, dan why I like coaching karena setidaknya coaching tuh kita ngomongin soal hope si, Dok, gitu, kayak possibility, opportunity, mulai dari titik sekarang ke masa depan. Jadi aku nih nggak mau ngurusin masa lalu sebenarnya gitu. Aku tuh mau membantu orang untuk ngurusin masa depan. Nah yang sebenarnya aku penasaran adalah, dokter tuh ngerasain gitu juga nggak sih, Dok, gitu ya? Maksudnya kayak seperti hal yang aku rasakan bahwa have you ever been drained by a patient dengan ngelakuin ini semua gitu? Karena setahu aku emosi itu pun juga menular gitu. Apalagi kalau kita tidak punya pertahanan emosi yang cukup besar gitu kan, dan cukup signifikan, sehingga akhirnya ya udah gitu, akhirnya bisa jadi menular. Gitu. Karena sebentar. Gak apa-apa, kamu ingat. Oke, kirain kamu nyolek aku something ngasih ide. Ya, itu sih, Dok. So what do you think? Iya, benar. Kita semua terhubung oleh energi, ya kan? Bagaimana energi seseorang bisa mempengaruhi orang yang lain di sekitar kita. Tapi saya sebagai hipnoterapis, terus saya harus melindungi diri saya seperti apa. Nah ini penting nih pelajaran. Saya harus tahu itu gitu kan.
Jadi selalu saya itu sebelum memulai, saya pasti berdoa. Oke. Saya minta Tuhan untuk membungkus saya lah dengan kuasanya sehingga saya terhindar dari segala hal-hal negatif, energi-energi negatif yang bisa kena pada saya. Yep. Bahkan saya minta dibungkus oleh suatu kristal, bola kristal yang bisa membungkus saya. Dan kita tahu doa itu sangat besar kuasanya gitu kan. Selain dengan doa, saya juga tentu harus healing. Seperti apa? Dengan grounding. Oke. Grounding misalnya kita dengan tanpa alas kaki kita menginjak bumi, kita meminta ibu bumi untuk menyerap semua energi-energi negatif yang ada pada kita, dan minta ibu bumi juga untuk memberikan energi positif pada kita, gitu ya merecharge lagi. Dan juga memeluk pohon, memeluk pohon itu sama juga, seperti kita mengalirkan energi kita untuk kita mendapatkan energi yang baru yang bisa membuat kita semakin lebih baik lagi. Di Jadi samping juga dengan meditasi, seperti itu. Ini anaknya Bu Dokter kan? Ya ini anak. Pernah waktu ngelihat pertama kali, ini kok Mami meluk-meluk pohon kenapa ya? Bingung nggak? Nggak ada. Kan sudah dikasih tahu. Oh, dikasih tahu gitu ya? Oke. Padahal sebenarnya dia juga seneng nih meluk pohon gitu. Kadang memeluk dia lah enggak ya. Kan daripada ke kamu kan mending aku ke pohon. Ya. Karena pasti banyak juga, maksudnya ini salah satu pain point teman-teman psikolog, teman-teman konselor segala macam yang aku sering dengar ceritanya kayak gitu, ketularan terus jadinya dibawa pulang ke rumah gloomy. Kadang-kadang dia lupa juga untuk mandi dari energi, maksudnya dari ini kan. Iya, yang katanya kan mandi di air laut juga bagus, ya kan? Atau di bawah pancuran, seperti itu. Dan juga kita juga kalau bisa itu jangan membawa masalah pasien sampai kita bawa terus ke dalam hati kita. Kita pikirin terus, itu nggak boleh. Ya sudah cukup di dalam ruangan ini, sudah cukup. Pulang ya selesai. Itu yang susah. Benar. Dan sebenarnya pertanyaan gini sih Dok. Apakah dokter memang dari awal berkarir sebagai dokter dan hipnoterapis tuh selalu seperti ini? Atau sebenarnya ya adalah kecele-kecele dulu gitu ya di awal, mungkin belajar dulu, ada jatuh, momen-momen jatuh dan segala macam sampai akhirnya kayak gue nggak bisa nih kayak gini lagi dan gue harus melindungi diri gue sendiri, taking care of myself first gitu kan sebelum mungkin helping others. Ada nggak sih Dok momen-momen seperti itu? Dulu juga kita diingatkan oleh guru kita juga. Oh. Gitu. Jadi kita udah diingatkan ya, jadi kita juga sudah selalu eling bahwa kita harus memprotek diri kita nih. Seperti itu. Jadi even dari pembelajarannya pun dikasih tahu bahwa ya mulai dari memprotek diri sendiri dulu sebelum akhirnya menolong orang lain. Iya, gitu betul. Ya. Oke, interesting. Ini pondasinya udah mantep nih obrolan kita nih. Mungkin boleh belok sedikit ke relationship kan, karena kan podcast tentang love, life, and everything in between lah. Nah, banyak orang kan kayak kalau ngebayangin healing journey itu adalah kayak wah sendirian di jalan setapak yang sepi gitu kan, harus berjuang ya? Sendiri. Dulu sih aku kayak gitu mikirnya, dan beberapa teman kayaknya dulu sebelum ketemu Anes kan. Benar. Tapi kalau misalnya lihat di sosial media kayak gue mau healing dulu, terus dia traveling sendiri gitu. Nih aku agak joker sedikit nggak apa-apa Dok ya, aku suka ngelucu. Tapi kalau aku ngelihat teman-teman yang seangkatan atau kayak umur 25 sampai 35 udah mulai traveling sendiri, itu tuh sebenarnya crying for help. Sebenarnya itu tuh udah kayak oke, gue lagi healing nih gitu. Jadi kayak mereka sendirian aja gitu ya. Tapi padahal sebenarnya based on pengalaman kita nih, aku mau nyari validasi sih ke dokter. Based on pengalaman kita bisa loh relationship tuh menjadi vehicle untuk kita healing bersama. Nah, dari perspektif psikoterapi atau Bu Dokter, itu valid gak sih kayak gitu? Iya benar gini ya, kadang orang kenapa mau healing sendiri? Karena mungkin dia dengan pasangan juga belum ada komunikasi yang baik, belum ada relasi yang baik, belum ada satu visi dan misi seperti kalian berdua gitu kan. Sehingga yang satu maunya healing, yang satu merasa saya baik-baik saja, saya gak ada masalah. Ngapain saya harus healing? Ya mau healing aja kamu sendiri, emang kamu yang bermasalah. Bahkan cenderung orang menyalahkan orang lain tanpa introspeksi diri. Nah jadi yang sadar duluan bahwa ada sesuatu masalah pada dia dan dia mau healing, maka dialah yang akan mengambil langkah duluan. Tapi kalau seandainya seperti kalian sudah bisa sadar bersama-sama untuk yuk bersama-sama bangkit, sama-sama saling mendukung, wah itu bagus sekali. Lebih bagus justru kan. Jadi kalian juga komunikasi kalian semakin baik, kalian semakin mengerti apa sih yang harus kalian masing-masing lakukan kepada pasangan. Tentu itu lebih baik kalau bisa bersama-sama. Hasilnya pun pasti lebih baik.
Makanya seperti dalam hipnoterapi, saya juga selalu menganjurkan seandainya masalah dalam pasangan, sebaiknya ya jangan satu-satunya, harus dua-duanya. Iya, betul. Karena percuma satu diberesin, yang satu masih menjadi sumber traumanya. Ya ini pulang ya pasti kotor lagi gitu kan. Dimasukin lagi hal-hal yang buruk pada dia. Namanya Mungkin masih didoain, Dok, manusia. biar diprotek gitu. Diprotek. Itu harus dari belief sistemnya sendiri. Nggak bisa. Iya seperti itu. Dok, tapi penasaran deh, maksudnya gini. It's easier for us untuk nyalahin orang lain, Yes. ya kan? Tapi tidak semua orang itu bisa taking responsibility bahwa ya udah gue yang salah, gue yang punya trauma, ya gue yang harus heal gitu. Pertanyaannya, kalau misalnya let's say dia belum sadar nih dok, terus aku yang lebih sadar, dia aku tarik nih ke dokter gitu kan, dok tolong dong sembuhin dia, gitu kan. Dia sakit mental nih, tapi ya bisa jadi ada something lah gitu. Ada something gitu kan, kayak marah-marah mulu nih dok, gitu, curhat gitu kan. Tapi bisa jadi dia kan memang nggak believe dan dia nggak mau. Belum gitu siap kan. gitu ya. Belum siap. Nah, apakah sebenarnya kesiapan seseorang atau openness-nya seseorang itu akan mempengaruhi proses, efektivitas dan efisiensi dari proses hipnoterapi? Sangat. Di informed consent dan ditulis harus pasien datang atas niat sendiri. Karena dengan niat sendiri, pasien berarti menyadari ada sesuatu yang salah pada saya dan harus saya rubah. Oke. Dia juga mau bekerja sama dengan baik, mengikuti arahan-arahan yang kita berikan. Kalau enggak, bagi dia, saya nggak ada masalah. Yang nyuruh itu dia. Yang salah tuh dia sebenarnya dok. Gitu. Nggak guna. Maka harus punya kesadaran dari seorang tersebut bahwa ada yang salah pada saya harus bereskan dok, supaya saya semakin jadi lebih baik, relasi kami semakin baik. Pernah kecolongan nggak dok? Ada yang dia ngakunya sih ya gue atas dasar sendiri ya, tapi sebenarnya pas abis itu diproses, mungkin nggak efektif gitu? Enggak, biasanya sih kalau ada kesadaran sendiri benar-benar dia datang atas kesadaran sendiri. Tapi ada yang saat diproses ternyata ada suatu rahasia yang dia nggak mau keluarkan. Oke. Emang harus vulnerable banget, harus terbuka. Iya, dia nggak mau keluarkan. Kita juga sampai bingung kenapa dia kayak ada sesuatu yang nggak lancar. Setelah selesai dia ngomong, dok sebenarnya ada sesuatu yang mau saya ngomongin sama dokter tapi saya nggak bisa. Kenapa? Saya bilang. Akhirnya dia buka. Tapi setelah selesai proses, ya udah lanjutlah sesi kedua nanti. Oh, I see. Karena belum ada keberanian, dia mungkin takut. Dia belum tahu proses hipnoterapi itu seperti apa. Takutnya mungkin dia akan keluar bicara yang macam-macam, mungkin dia takutin seperti itu sehingga dia nggak berani mengeluarkan. Tapi setelah dia tahu, proses hipnoterapi seperti itu, ya dia baru bisa keluarkan setelah selesai proses pertama. Baru trust dan akhirnya being open. Yeah, gitu. Jadi apa sih dok? Apa ya? Prerequisite apa sih prerequisite? Kayak sebelum misalnya aku memutuskan aku mau hipnoterapi. Let's say, oke, aku baru nonton nih gitu kan podcast ini. Gue tertarik mau cobain hipnoterapi. Tapi jangan nyoba, tapi emang mau. Benar gak sih? Yes, jangan coba-coba. Iya dulu kan. Makanya cerita ini kan baru nonton. Masih kayak tergerak. Oke. Menarik, tapi gue pengen tahu nih gitu kan. Nah, sebenarnya apa aja sih dok yang harus disiapkan dari sisi aku ataupun audiens di sini kalau mereka memang mau mengikuti hipnoterapi tuh apa aja sih yang harus disiapin? Karena tadi kan satu niat penting gitu kan. Artinya jangan coba, emang harus mau. Terus yang kedua, berarti kan harus ready to be vulnerable gitu kan, kayak sejauh mana, seperti apa vulnerability-nya, dan mungkin ada persiapan-persiapan lain gak sih dok kayak untuk meyakinkan diri bahwa oke nih kayaknya gue ready deh untuk go to hipnotherapist. Ya. Sebaiknya mungkin kalian menyadari dulu, sepertinya ada masalah sih enggak sih dengan saya. Apakah ada ya kayaknya trauma masa lalu yang pernah saya bawa sehingga menimbulkan suatu emosi negatif yang mempengaruhi saya saat ini dalam aktivitas saya sehari-hari dan relasi saya dengan orang lain. Iya. Panjang tuh tapi make sense, dengerin ya. Ya kan? Kalau kita sudah menyadari itu, pasti kita mau dong untuk berubah. Kita mau dong aktivitas kita menjadi baik semakin hari, ya kan? Apa yang kita kerjakan semakin berhasil, nggak ada halangan mental block yang kita punya gitu ya. Relasi kita juga dengan pasangan atau orang-orang yang ada di sekitar kita semakin baik. Nah tapi kalau kita lihat kenapa ya saya berada di circle ini, saya kok kayaknya dibenciin sama orang. Di sini sama, mereka kayaknya benci semua sama saya. Kayaknya di mana-mana nggak ada yang menerima saya, semua menolak saya. Berarti ada sesuatu pada saya yang salah. Kalau sudah punya kesadaran itu, ya udah kita cari bantuan tenaga profesional untuk mencari trauma kita seperti apa sih kira-kira. Apakah ini all about trauma? Apakah bisa kayak gini, aku mau lebih, misalnya kayak
itu kan kalau berdasarkan obrolan kita beberapa menit terakhir is all about past, masa lalu yang ini. Bisa gak sih untuk punya clarity or vision ke masa depan yang lebih ini? Kayak sebenarnya dia sadar tapi bukan yang kayak aduh masa lalu gue berat banget nih, tapi nggak segitunya, tapi pengennya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih punya vision, misalnya let's say kayak gitu. Bisa gak sih? Apakah intensinya harus membereskan masa lalu aja atau lebih yang kayak masa depan, bisa gak sih? Gini masa yang sekarang itu pengaruh dari masa lalu. Betul. Kadang-kadang dengan kebijaksanaan kita yang sudah dewasa ini, kita seolah mengerti deh kenapa mereka begitu dulu, memahami deh, tapi ternyata inner child kita yang terluka itu tetap kita bawa sampai sekarang, dan itu yang mempengaruhi kita sekarang. Kenapa saya menjadi orang yang seperti ini? Dan kita tahu masa depan nanti ditentukan oleh kita yang sekarang loh. Kalau kita baik-baik saja, kita nggak usah khawatir kok masa depan kita, pasti akan baik. Kalau kita masih punya kekhawatiran untuk masa depan, pasti ada sesuatu yang masih yang mengganggu lah ya. Yang kurang pada kita, sehingga kita nggak yakin untuk mencapai ke tahap depan tersebut. Seperti itu. Ini menarik juga sih dok, karena gini, aku rasa tidak semua orang memiliki kesadaran bahwa if there's something wrong with me right now, it's because of my past, gitu kan. Tapi aku sangat setuju dengan apa yang dokter bilang, bahwa kita terbentuk sampai diri kita saat ini pasti adalah kombinasi dari apapun masa lalu itu. Mau dari yang jelek-jeleknya sampai baik-baiknya gitu kan. Dan even sampai pilihan-pilihan kita sendiri pun. Nah yang menjadi pertanyaanku adalah apakah memang isunya tuh adalah gak semua orang tuh sebenarnya bisa aware bahwa mereka punya trauma dok. Apalagi gak semua orang merasa masa lalu itu penting buat mereka. Apakah datang dengan sesimpel intensinya adalah, dok gue mau datang karena simply I don't think that my life works. Gue udah coba ngobrol gue udah konseling sama psikolog, gue udah ke coach, tapi kok kayaknya gue udah ke dokter sampai minum obat pun dan segala macam gak sembuh-sembuh gitu kan. Kayak gue pengen ngeberesin sekarang nih gitu, tapi kayak I don't believe with the past, I don't believe in the trauma gitu. Itu tuh tetap bisa melalui proses healing dalam hipnoterapi gak sih dok? Itu kan karena pengetahuan dia, mungkin dia gak percaya akan trauma. Tapi kan dalam ruangan kita jelaskan kepada dia bagaimana hubungan ini. Dan nanti pun dia akan merasakan sendiri, gak usah dia jelasin trauma dia apa. Nanti begitu dibawa mundur dalam keadaan hipnosis, itu muncul sendiri. Tiba-tiba dia bilang, hah kok itu ya dok ternyata akar masalahnya? Saya aja sudah lupa. Iya. Karena alam bawah sadar kita di gelombang yang bawah ini, theta dan delta ini mencatat memori-memori. Sehingga begitu kita masuk kan, nah sebelumnya mungkin saya jelaskan hipnoterapi itu seperti apa. Oke, please. Hipnoterapi itu adalah terapi yang diberikan dalam keadaan hipnosis. Jadi kita masuk ke dalam hipnosis itu apa? Yaitu dalam keadaan faktor sadar kita itu rileks. Fokus konsentrasi kita meningkat, analisa dan kritis kita menurun. Nah di sini kita menembus faktor sadar kita untuk masuk ke alam bawah sadar, dan kita bereskan semua trauma-trauma yang pernah kita alami di masa dulu. Seperti itu. Nah kalau trauma-trauma ini sudah kita bereskan, ya sudah pasti sekarang kita merasa lega banget. Banyak sekali pasien begitu selesai, aduh dok, kayak ada suatu batu di sini saya tadi dok, sekarang kayak terangkat semua. Lega banget. Ada lagi yang bilang, dok saya sekarang seperti burung yang terbang bebas. Luar biasa, enteng banget. Nah seperti itu. Jadi nggak hanya luka-luka yang kita alami sebenarnya yang mempengaruhi kita sekarang. Jadi ada sepasang suami istri datang gitu kan, dok suami saya ini orangnya nggak bisa disalahin dok. Dia merasa selalu benar rasanya. Jadi apa-apa saya disalahin, mudah marah. Begitu dimundurin apa? Ternyata dokter nyeritain saya. Kamu begitu ya? Banyak pria-pria sih kalau boleh mengeneralisir. Iya. Nah terus udah gitu, begitu ini ternyata apa? Di masa lalu itu dia itu kalau dia jatuh atau dia misalnya kepentok kesandung kayu, orang tuanya itu pukulin kayunya atau pukulin lantainya. Bahkan ikut panggilin kakek neneknya, ayo kita pukulin, nih jahat banget nih, salah nih dia. Si anak ini selalu dibenarin. Jadi dia nggak pernah merasa bersalah, selalu merasa dia benar.
Jadi dia nggak tahu bahwa harusnya kamu hati-hati ya nak kalau berjalan gitu kan. Hati-hati di sana ada kayu, kamu harus lihat dulu jadi nggak kesandung. Tapi yang disalahin kayunya, yang disalahin lantainya. Sehingga anak ini merasa dia ini orang yang selalu benar, nggak bisa disalahkan. Begitu menjadi suami dari seseorang, dia juga seperti itu kepada istrinya. Kenapa aku disalahin? Kamu yang salah. Kamu yang salah, jadi istrinya yang selalu disalahkan. Nah begitu dibereskan ya baru dia punya pemahaman positif, oh bahwa segala sesuatu bukan orang lain yang salah, kita dulu yang harus mulai introspeksi diri kita, ada yang salah apa pada diri kita. Jadi tuh sebenarnya proses hipnoterapi itu membantu orang untuk memiliki kesadaran atau emang trauma tuh bisa sembuh gak sih dok gitu kan? Apakah itu menyembuhkan trauma atau itu membantu orang untuk lebih aware sama dirinya sendiri atau itu mengganti belief systemnya dia dengan sesuatu yang baru atau gimana sih dok? Gini, jadi pemahaman saat kita anak-anak, saat kita mengalami suatu kejadian atau apa yang orang lakukan pada kita saat anak-anak, bagi kita anak kecil, pemahaman yang hanya sekecil kotak, yang kotak kecil aja, bahwa itu adalah sesuatu yang kejam, itu sesuatu yang jahat, itu sesuatu yang membuat saya kesel, benci, tanpa dia bisa memahami orang lain. Sehingga pemahaman yang salah ini akan dia bawa terus, dan luka yang inner child terluka ini dia bawa sampai masa dewasa dia, dan mempengaruhi dia yang sekarang. Seperti ada pasien saya ya, jadi dia ini saat kecil, dia ini seringkali dimarahin sama papanya. Dipukulin, diseret seperti itu. Padahal dia bilang sampai dia saat di ruangan itu dia menangis-nangis sampai yang dok, padahal salah saya itu apa? Saya ini kesalahan cuma kesalahan anak kecil. Saya bermain sama teman-teman lewat jam, tapi begitu pulang papa itu langsung seret saya, pukul saya dengan berbagai macam alat. Jadi kemarahan si anak ini yang nggak bisa dia balaskan kepada bapaknya, yang dia bawa terus luka ini sampai pada masa dewasanya. Sehingga di masa dewasa dia bilang apa? Dok, saya ini waktu mau terapi ya, saya ini pemarah banget dok. Sama siapapun saya nggak takut. Taruhan nyawa saya berani. Kalau supir bawa mobil ngejegluk, tok aja sedikit. Kalau saya rasa nggak enak, langsung saya marahin. Bahkan istri saya aja bilang, kayaknya kalau gue bernafas aja salah. Jadi nggak ada yang benar rasanya. Nah itu kenapa? Itu karena luka masa kecil yang dia bawa, suatu kemarahan pada anak-anak ini dia bawa terus, tidak dibereskan, tidak ada yang kasih pengertian, pemahaman. Luka ini dia bawa dan dia berikan pada orang-orang di sekitar dia. Karena orang yang terluka pasti akan melukai orang lain. Oke, make sense. Berarti ini pertanyaan menarik. Tadi aku mau nanyain ke dokter nih. Umur berapa sebaiknya orang datang ke hipnoterapi? Karena sebenarnya kalau dari ceritanya dokter, aku juga I do believe gitu. Orang yang terluka itu sebenarnya akan menulari luka-luka lainnya ke orang-orang di sekitarnya, termasuk parents, gitu kan. Unconscious parents, parents lu mau yang nyeret emak lu ya. Banyak orang, lu jangan judging dong. Udah nyalain mertuanya denger gak? Ibu gak nonton. Remember. Mamaku juga ntar, mamaku Jadi nggak, maksudnya kayak gini sih. Aku melihat banyak parents itu yang apa ya? Kalau istilah zaman sekarang itu transgenerational trauma gitu kan, bahwa ketika mereka punya luka diturunin lagi dan segala macam. Ini tuh kayak telur dan ayam kalau aku ngeliat gitu kan, kayak oke, yang mana duluan gitu? Iya, gue udah dewasa nih gitu kan, terus should I do it myself atau sebenarnya kayak waktu kecil harusnya orang tua kita yang ini dulu, atau sebenarnya kayak even jangan kayak misalnya nanti kita punya anak gitu, umur berapa sih baiknya kita bawa anak kita memperkenalkan, nah kita hipnoterapi yuk, seru tahu misalnya gitu ya, biar mereka juga jadi lebih willing gitu. So umur berapa sih dok sebaiknya gitu, terutama dalam untuk memutus tadi gitu si pattern ataupun transgenerational trauma yang mungkin sebenarnya kita nggak pengen tapi itu udah kebawa tanpa kita sadarin. Ya, sebenarnya bukannya kayak telur dan ayam, karena ini nggak bukannya dari anak langsung bisa kemana dulu, ke bapak, ke orang tua atau kemana dulu, tapi emang benar-benar dari atas turun ke bawah seperti air pancuran. Oke. Ya kan. Jadi kapan kita mulai rasanya anak kita perlu nih di bawah hipnoterapi gitu ya? Kalau anak-anak kan nggak sadar dong bahwa saya ada masalah nih mah, saya harus hipnoterapi.
Tapi begitu orang tua menyadari ada sesuatu yang salah pada anak saya, itu segera dibereskan. Jangan sampai berlanjut. Pada umumnya itu menjelang pubertas, itu mulai kelihatan. Make sense. Anak ini mulai menarik diri dari orang tuanya, disentuh juga nggak maunya menyendiri aja di kamar, lebih asiknya main game, diajak keluar bersama-sama nggak mau, diajak ngobrol nggak mau, soalnya kayaknya nggak nyaman sekali dekat orang tua. Ataupun misalnya dalam belajar nggak fokus, nggak punya tujuan hidup, nggak tahu mau ngapain. Nah itu sudah orang tua harusnya warning, ada sesuatu masalah pada anak saya. Jangan dibiarkan seperti bola salju yang semakin besar semakin besar. Setelah 17 tahun biasanya lebih lagi itu sudah mulai kelihatan semua. Oke. Perilaku-perilaku lagi dari si lucu-lucunya itu. Iya. Lagi anget-angetnya. Iya. Karena banyak sekali pasien yang datang anak-anak karena dia nggak fokus belajar. Oke, interesting. Dia lebih banyak main game. Jadi orang tua membawa anaknya, dok, anak saya ini kalau belajar kok kayaknya nggak ada semangat. Nilainya semakin hari semakin menurun. Senangnya main game. Saya bilang ya coba ibu kasih pendekatan, ajak ngobrol dia. Nggak bisa dok, dideketin langsung dia pergi menyingkir. Diajak ngomong, jawab cuma sepatah-sepatah. Ya. Disuruh berikan bahasa kasih, saya mulai peluk segini aja, dia langsung apa sih? Iya, nggak nyaman gitu ya. Langsung menolak. Kenapa? Ya karena ini nggak semata-mata timbul seperti itu. Karena dari kecilnya orang tua sudah lalai. Orang tua dua-duanya sibuk. Ya. Pulang malam. Anak ini cuma ditinggalin sama pembantu. Nggak pernah ada yang ngarahin dia, ngebimbing dia. Dia pulang dari sekolah ada masalah, ya cuma ditelan sendiri. Akhirnya anak ini menjadi diri yang kesepian. Oke. Ya. Yang ada begitu besaran sedikit, mamanya taunya anak ini harusnya sudah mengerti semua. Iya. Padahal kan anak ini nggak pernah dibimbing, nggak pernah diarahin. Yang ada marahin. Terus Sehingga- pas udah gede ngarepnya berbakti. Sudah, Tapi nggak dipupuk, pupuknya beda gitu kan. Kamu nggak curhat kan sayang? Sepertinya curcol sepertinya. Tapi kan judulnya kita sambil memvalidasi dan merefleksikan diri iya. gitu ya. Nah itu jadi anak ini begitu menjelang sekitar berapa belasan tahun, anak ini menjadi anak yang nggak bisa deket sama orang tua, rasanya nggak nyaman. Ya. Mulai dengar suara mamanya aja rasanya, aduh males banget gue. Mendingan gue sendiri di kamar, mendingan gue main game. Jadi kenapa anak yang sampai kecanduan game gitu ya, males ngobrol sama orang tuanya? Ya karena dia nggak merasa nyaman di dekat orang tua, nggak terbiasa. Yang ada orang tua nggak pernah ngebimbing ngarahin, toto cuma menuntut, memarahin. Ini Bu Dokter lagi nyeritain aku mulu deh. Nah tadi kayaknya. itulah. Kamu kecanduan apa Pas sayang? banget. Iya Nah, itu, benar-benar. seperti itu. Oke, dok berarti kalau secara range usia pasiennya di hipnoterapi itu mulai dari paling muda umur berapa sampai paling senior tuh umur berapa sih dok? Sebenarnya kalau untuk hipnoterapi ya, biasanya 12 tahun tuh anak sudah mulai ngerti. Teknik-teknik hipnoterapi yang kita berikan tuh mereka bisa paham mengikuti sampai akhir. Oke. Tapi kalau di bawah itu, kita lebih menganjurkan sebaiknya orang tua lah. Karena kenapa? Anak di bawah itu, kalau orang tuanya sudah berubah, bisa Yang memperbaiki ikut. diri. Anak ini Ikut. dengan sendirinya berubah. Iya. Nyerap. Nggak perlu diapa-apain, iya, seperti itu. Tapi walaupun kita terapi anak kita, misalnya belasan tahun gitu kita terapi, tapi kita sendiri belum berubah. Iya. Kita sendiri masih menjadi suatu pemberi trauma pada dia di masa sekarang, ya nggak akan pernah beres-beres. Makanya hipnoterapi itu bukan seperti mesin laundry, tinggal masukin anak keluar bersih. Iya. Tapi kalau di luar sana masih debu-debu yang banyak berterbangan seperti itu, ini akan mudah langsung kotor lagi. Seperti Apakah jadi apakah disarankan kayak misalnya setahun sekali atau dua, ada saran? Iya. ya kalau kita melihat emang ada masalah pada anak kita ya sebaiknya kita lakukan aja, karena trauma itu kan bukan hanya trauma yang kita dapat di Iya, masa lalu. iya. Bisa jadi sekarang pun anak ini mengalami trauma dari bulian temannya atau sesuatu yang prestasi dia saat ini gagal mencapai yang dia harapkan, itu kan kadang-kadang membuat anak menjadi down. Nah itu kan bisa dibereskan juga. Aku punya pertanyaan bagus. Oke, gue juga punya tapi nggak apa kamu dulu. Sebagai new couple, kita ini opini kita ya.
minta validasi lagi. Oke. Opini kita adalah gini, kita nggak mau jadi orang tua yang nggak responsibel. Akhirnya kita mencoba bikin fondasi yang kuat dari segi survival, financial, emotional, kita sehat dulu apa segala macam sebelum nanti akhirnya kita punya anak gitu. Nah itu sebenarnya itu based on trauma atau emang itu udah bener aja? Maksudnya aku mau memvalidasi ini kita sih, aspirasi kita mau mencoba menjadi orang tua yang kayak gitu. Tapi memang sih ada influence dari kayak kita nggak mau kayak jadi orang tua kita. Let's say kayak gitu ya. Jadinya kita mau benerin diri dulu nih sebelum ini. Nah itu sebenarnya kita melakukan itu based on trauma atau enggak sih sebenarnya dok? Kalau saya lihat pada umum yang datang kepada saya, itu pada umumnya kita semua ada nggak sih yang bebas dari trauma? Bener nggak sih? Kayaknya enggak deh. Apakah ada orang tua yang sempurna di masa kita dulu? Kayaknya enggak juga. Apalagi zaman dulu nggak ada medsos yang bisa mengajarkan parenting yang baik, ya kan? Gimana sih jadi orang tua yang benar itu seperti apa? Pola asuh itu seperti apa? Lebih parah lagi gitu kan. Zaman VOC kalau mereka bilang gitu ya. Nggak bisa bilang maaf, sorry, thank you gitu ya. Nggak pernah tuh mereka bisa seperti itu gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa bilang bahwa saya nggak punya trauma dok? Saya nggak ada masalah dalam diri saya. Cuma saya mau beresin aja. Kayaknya nggak mungkin deh. Oke. Pasti ada sesuatu yang harusnya sebenarnya kita bereskan. Ya, sebenarnya itu nggak bisa diartikulasikan aja sebenarnya. Iya. Oke. Nggak bisa di put into words. Jadinya ya udah nggak ngerti dia gitu. Oke. Pertanyaan lanjutan dok, ngomongin soal new couple. Karena kita pengen mempromosikan bahwa ayo dong sehat mental dulu sebelum kamu mulai berrelationship gitu kan dengan orang lain. Otherwise kita kan saling melukai satu sama lain, bahkan melukainya bakal turun ke anak. Nah, boleh sharing ini nggak sih dok, kayak tren? Biasanya kalau usia-usia menjelang mau pernikahan atau misalnya kayak even dari orang-orang yang sudah menikah pun datang ke dokter, biasanya tuh cewek-ceweknya tuh masalah apa sih yang perlu dihipnoterapi dan cowok-cowoknya itu masalah apa? My assumption adalah ada perbedaan dari sisi gender. Kenapa? Karena kalau di budaya Indonesia, kebanyakan kan kalau anak cowok biasanya tuh jarang dikasih safe space untuk mengekspresikan emosinya. Jadi kayaknya lebih kompleks gitu kan, lebih dalam, lebih berat gitu loh masalahnya nih, asumsiku gitu. Untuk mengeluarkan emosi, ngeberesin itu sampai akhirnya mengganti belief systemnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, asumsiku seperti itu. But correct me if I'm wrong dok. Kalau misalnya bisa kasih semacam tips, ini kalau lo cewek-cewek ini biasanya ngerasain gini, cowok-cowok ngerasain kayak gitu. Nah sebelum lo married, lo hipnoterapi gitu. Itu kayak gimana sih dok? Ya jadi nggak ada tuh misalnya jenis trauma ini adalah untuk anak laki-laki sehingga menimbulkan emosi ini. Anak perempuan traumanya ini, emosinya ini, enggak. Siapapun bisa mendapatkan trauma yang sama, emosi yang sama. Oke. Ya, jadi sama-sama. Misalnya merasa diri tidak dihargai, merasa diri yang rasanya mudah marah, jadi dia ini mudah meledak. Pada siapapun dia mudah meledak. Dan juga biasanya itu pada laki-laki yang nggak bisa berhasil, nggak bisa sukses secara finansial, itu juga ada traumanya gitu kan, sehingga menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Bisa lagi misalnya seorang laki-laki yang seperti tadi contoh tidak mau disalahkan, mau menang sendiri, atau lagi seorang ibu yang nggak bisa itu menjadi seorang housewife yang bisa memanjakan anak, mandiin anak, nggak bisa. Dia biasa ngebosi dari dulu, diratukan dari kecilnya. Nah ini semua trauma-trauma yang harus dibereskan. Karena bagaimanapun kita akan menjalankan peran kita sebagai istri, sebagai suami itu harusnya seperti apa. Berarti bisa dibilang gini gak sih dok? If let's say, aku akan menghadapi sebuah transisi kehidupan. Misalnya entah aku pindah ke luar negeri, atau misalnya kayak aku yang tadinya baru kita tadi masih berdua doang, tiba-tiba I'm gonna be a mom gitu kan. Jadi sebelum menghadapi sebuah transisi kehidupan yang mungkin itu akan menjadi sesuatu yang signifikan dan life changing, it's better to consult dulu whether or not kita perlu semacam kayak hipnoterapi untuk kayak ya
membereskannya satu persatu gitu loh. Karena mungkin bisa jadi nih gitu, kayak apa yang aku jalanin sama Yasser dalam relationship mungkin udah selesai gitu. Traumanya kita sudah berdamai dengan traumanya, kita sudah bisa move on. Tapi it's another thing kalau misalnya tiba-tiba we're being a parents, right? Pasti mungkin aja nih ada trauma-trauma lain. Yang sebelumnya mungkin kita nggak bayangin, Kita nggak tiba-tiba muncul gitu ya. Karena gini dok, pas tadi dokter tuh men-trigger aku itu adalah gini. It's sulit banget kayaknya untuk perempuan itu misalnya kayak bisa nurturing gitu kan, untuk bisa menjaga anaknya, mandiin anaknya gitu. Honestly speaking, that's my question to myself. Am I already ready enough gak sih gitu untuk giving the nurture that the kids need gitu. Karena kalau misalnya untuk nurturing myself aku bisa, nurturing suami aku bisa. I believe in that gitu. Tapi kayak I'm questioning myself. I don't know whether this is a trauma or enggak. Tapi pas dokter ngomong kayak gitu, I was triggered like, okay, ini menjadi pertanyaan aku juga gitu. I have a question in myself, am I ready atau enggak sih untuk sebenarnya giving the love that the kids need gitu. I just wanna make sure that I'm ready, gitu. Nah, terus dari situ aku kepikiran, berarti apakah kalau aku nanti mau punya anak, maksudnya udah bener-beneran kayak program intensif nih gitu kan. Oke sayang, saatnya kita punya anak dan segala macam. Bookingnya dari sekarang. Waduh, Oktober nih, bulan Oktober dari bener sekarang. Juga nih bulan Maret iya, nih, selesai dari bulan sini, coy, jadi pas lah. Iya gitu kan. Nah jadi kan artinya gitu kan dok, maksudnya kayak aku pun ke-trigger gitu. Ke-triggernya bukan dalam arti yang jelek, tapi kayak mempertanyakan diriku sendiri, am I ready enough atau enggak? Dan itu membuat aku merefleksikan, maka apakah orang-orang ketika dalam transisi kehidupan itu adalah menjadi momentum yang baik untuk recheck lah gitu, recheck on the reality. Mungkin in terms of relationship couple kita udah beres, tapi in terms of being a mother, being a father, are we already ready or not gitu. That's my assumption. What do you think dok? Bener banget. Kebanyakan malah relasi suami istri itu timbul masalah setelah anak lahir. Kenapa? Karena saat anak lahir perhatian kita juga terbagi. Betul. Sehingga istri juga merasa, kok kamu gak perhatian lagi pada saya? Si suami juga bisa merasa begitu. Kamu yang dulu bisa ngelayanin saya, nyiapin baju saya buat ke kantor, sekarang kok gak lagi? Sehingga dia merasakan kehilangan sesuatu bahasa kasih yang dia perlukan. I see. Jadi dalam suatu pernikahan sebenarnya resep yang sudah harus ada itu adalah bahasa kasih. Kalau kalian tahu bahasa kasih masing-masing pasangan dan bisa memberikan itu, mencukupi itu, pasti relasi kalian akan selalu harmonis. Bisa bikin strategi lah ya, gitu, gimana cara mengganti compensate-nya. Karena bahasa kasih itu biasanya timbul dari apa yang tidak pernah dia dapatkan di masa kecilnya. Ya. Kita dua-duanya quality time. Nah, sama-sama bersyukur dong. Jadi bisa healing sama-sama terus makanya. Makanya nempel. Makanya kerja aja nempel juga. Iya. Nah itu luar biasa, bagus sekali kalau udah bisa tahu sama-sama bahasa kasihnya apa dan saling memenuhi. Itu pasti relasi akan semakin baik. Nah, apakah akan timbul masalah jika anak sudah lahir? Nah, itu mungkin. Kok kita sekarang jarang berdua sih? Ya. Kamu sekarang sibuk sama anak. Dan yang satu suami semakin harus cari uang lebih getol lagi karena kebutuhan anak semakin banyak. Sehingga waktu bersama semakin gak ada. Nah itu men-trigger untuk terjadi keributan-keributan kalau gak bisa saling memahami. Kadang ada juga orang tua pasangan yang merasa, dok dulu mama saya gak begitu sama saya. Mama saya gak pernah tuh mandiin saya, nemenin saya main, antar jemput sekolah, gak pernah. Kenapa harus sekarang anak saya urusin? Biarin aja sama pembantu. Saya bilang, lah kamu sendiri sudah merasakan gimana dampaknya mama seperti itu kepada kamu. Apakah kamu mau juga anak kamu juga mengalami itu seperti yang kamu rasakan? Yaitu urusan dia dok. Saya juga nyelesain sendiri. Ya anak saya juga biarin, dia juga bisa nyelesain sendiri di masa depan. Oh wow, itu masih karena luka yang luar biasa yang dia tidak sadari. Ternyata luka dari mama masih dia bawa sampai saat ini. Dari dengar cerita dokter aja gue kayak wow, itu kata-kata orang yang lagi hurt banget tuh ngapain gitu sampai maaf anaknya pun kayak ya udah biar aja dia sendiri gitu. Gue juga nyelesain sendiri kok. Iya, orang kayak tua nggak peduli kok. Susah sendiri lah lo gitu ya. Seperti itu. That's sad. Dia emosi gue langsung ke-trigger ya. Oh, interesting. Dok, ada satu pertanyaan terakhir dariku sebelum ke Yasser ya. Yang menarik buatku saat ini ngomongin soal emosi itu adalah simpelnya kan
banyak orang yang bahkan mereka belum paham emosinya mereka sendiri. Gimana cara menghandle emosinya sendiri atau bahkan menyelesaikannya. Apalagi untuk berempati sama orang lain, gitu kan. While ketika kita berpasangan in a relationship, akan ada momen-momen di mana aku emosinya lagi stabil, tapi dia emosinya lagi turbulence, sehingga dia akan membutuhkan my undivided attention dan juga undivided time, gitu kan, sampai akhirnya gue udah disiapin tisu loh. Enggak, tenang, aku nggak nangis kalau kali ini. Oke. Jadi sampai butuh undivided time gitu kan, dan sedangkan gue lupa tadi gue ngomong apa, sayang. Gara-gara gue gue mau nangis tadi. Aku lagi ngomong apa? Aku lagi turbulence, kamu stabil, turbulence, terus kayaknya aku butuh undivided. Empati, the keyword is empati. Oke. Ketika dia lagi turbulence kan aku harus empati dong. Tapi kalau emosiku aja masih turbulence gitu kan, maka gimana aku bisa berempati dan bisa menerima dia apa adanya. My question is, apakah empati itu sebenarnya ada relatednya nggak sih dari proses penyembuhan trauma ini? Karena from what I see gitu, banyak orang yang karena mereka terluka, mereka mengekspresikan diri di sosial media, nge-trigger orang yang terluka lagi lainnya. Jadi kayak saling melukai. Tapi no one take a step back untuk kayak berempati dan segala macam. Berempati bahwa kayak kalau gue share ini ke sosial media, ya sama aja gue nyebarin luka gitu maksudnya. Gitu-gitu. Jadi kenapa aku tertarik untuk bahas ini? Karena maksudnya empati tuh will be something challenging buat buat orang yang belum sadar akan emosinya. That's what I learned in emotional intelligence. Karena ibarat kata empati itu udah tahapan berikutnya gitu loh. Setelah kita aware sama emosi kita dan setelah kita berhasil untuk meregulasi emosi kita sendiri. Apakah kemudian empati itu akan menjadi dampak, menjadi benefit, atau sebenarnya ada relatednya nggak sih di dalam proses penyembuhan trauma, yang dimana trauma itu ada relatednya dengan emosi, dok, gitu. Jadi my question is, relatednya antara empati dengan hipnoterapi tuh kalau in your POV seperti apa sih? Tentu dong, kalau orang sudah bisa meregulasi emosinya, seseorang punya kesadaran yang lebih baik. Seseorang juga menyadari keadaan sekitarnya, tentu akan lebih mudah berempati pada sekitarnya. Tidak dikendalikan oleh emosi-emosi yang ada di bawah sadar dia, sehingga menutup pikiran sadar ini, sehingga dia bereaksi dengan apa yang dia miliki di alam bawah sadarnya dari trauma masa lalu. Nah, makanya pada pasien-pasien hipnoterapi saya, setelah selesai hipnoterapi, saya selalu bilang sama mereka, setelah kalian melewati proses hipnoterapi ini, kalian tahu bahwa semua orang tuh punya masa lalunya. Punya trauma-traumanya, punya pendidikannya sendiri, punya tradisi-tradisi yang dibawa dari masa lalunya yang membentuk seseorang menjadi suatu pribadi di masa dewasa. Jadi bukannya kemauan si A menjadi pemarah, bukannya kemauan si B menjadi tidak percaya diri, tapi itu yang dia bawa dari masa lalunya. Karena itu, kalau kita sudah melewati hipnoterapi ini, kita semakin mudah mengerti dan memahami orang lain. Orang yang marah kepada kita, bukannya jadi kita kebakaran juga, jadi marah juga. Tapi kita tahu, orang ini patut dikasihani. Ada sesuatu yang masih belum beres pada diri dia, sehingga mudah memicu dia untuk marah. Termasuk juga dengan orang yang gak percaya diri, C dan D dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kita lebih punya empati pada orang. Ya karena maksudnya udah gak turbulensi dalam, akhirnya bisa ngeliat clear, oh iya ya, orang juga ngerasain yang gue rasain sebelumnya. Apalagi menyadari bahwa saya begini kan bukannya mau saya loh. Sebenarnya setelah itu saya menyesal, kenapa saya seperti ini. Tapi kenapa ada suatu dorongan untuk saya tidak bisa mengontrol emosi saya, kemarahan saya. Seperti itu kan. Nah semakin kita menyadari itu, bahwa ada sesuatu yang salah pada saya, bukannya saya sendiri yang mau seperti itu, kita semakin lebih punya empati pada orang. Mengerti, dia juga begitu bukan maunya dia loh. Ada sesuatu permasalahan pada dia yang harus dibereskan. Entah trauma masa lalunya, entah sekarang dia sedang masalah dalam keluarganya, atau ada sesuatu beban yang harus dia tanggung saat ini. Seperti itu. Oke, interesting. Oke, sayang, kamu ada lagi mau ditanyain? Iya, ini kalau mungkin perihal relationship yang masih pada single,
salah satu yang sering aku dengar tuh kayak trust issue. Ya balik lagi mungkin nggak ini. Apa sih? Bisa sembuh gak sih itu trust issue gitu? Biar akhirnya bisa akhirnya terbuka lagi sama orang. Ya trust issue itu sebenarnya kenapa sih? Kenapa kita bisa trust issue sama seseorang? Karena kita dikecewakan. Karena kita kadang-kadang juga sebenarnya diri kita yang salah, kita nggak percaya diri. Dengan tidak percaya diri kita menjadi curiga, negative thinking kepada seseorang, iya kan? Iya. Kita merasa kita nggak cukup baiklah sebagai pasangannya gitu ya, sehingga kita merasa takutnya dia melihat di luar sana yang lebih dari kita. Nah, kalau kita sudah bisa mempunyai kepercayaan diri yang baik, kita sudah punya komunikasi yang baik dengan pasangan kita, apalagi kita mudah mengerti dia, memahami dia, ya pasti trust issue akan dengan sendirinya perlahan-lahan akan bisa hilang seperti itu. Jadi trust issue sebenarnya di belakangnya yang orang nggak sadar sebenarnya dia nggak pede sama diri dia sendiri. Ya kan? Coba kalau orang pede dengan dia sendiri, nggak perlu dia berpikir yang negatif. Jangan-jangan takutnya ini nggak ya, takutnya ini nggak ya. Seperti itu. Bahkan ini bisa terjadi sama orang yang mungkin capable dan sukses. Betul. Even, ya kan dia udah sukses tapi dia masih trust issue, dia masih nggak pede sama diri sendiri. Karena kan ada sesuatu bukan hanya menyangkut materi loh. Kita berasa kita sudah sempurna. Ada orang seperti misal ada pasien saya ya, dia ini karena masa kecilnya dia suka dibilangin dibandingkan dengan sepupunya atau teman-temannya bahwa kamu ini kegemukan gitu kan, kamu itu terlalu hitam, jangan banyak main di luaran, seperti itu ya. Bagi seorang anak kecil itu kan sesuatu yang memalukan buat dia. Oh berarti saya ini buruk rupa gitu kan, gak secantik yang lain-lain. Sehingga dia menjadi terobsesi dengan penampilan dia, berat badan dia. Sampai masa dewasa, wah begitu berat badannya naik sedikit, dia akan panik banget. Apa yang harus saya lakukan? Sehingga begitu pasangannya, namanya dalam bisnis ketemu perempuan lain atau seperti apa dalam partner, dia merasa kayaknya dia lebih cantik dari gue, dia lebih langsing deh dari gue. Seperti itu. Jadi tidak percaya diri ini membuat dia menjadi negative thinking kepada pasangan. Bahkan outputnya nggak selalu direct, misalnya dikatain gendut atau hitam terus dia terobsesi dengan physical. Kadang nggak direct ke situ juga. Ceritanya kayak kamu dulu, kamu juga body shaming kan. Tapi jalur yang kamu pilih adalah lihat aja lu akan gimana sih, kayak kamu malah ngejar karir biar orang ketergantungan sama gua, nggak ngeliat fisik gua tapi ngeliat kesuksesan gua gitu. Iya, bisa seperti itu. Makanya kalau yang seperti itu kadang saya bilang, kalau saat kita dibanting seperti bola ke bawah, harusnya kita melambung ke atas tinggi. Jadi kalau kita dilihat yang suatu yang buruk pada diri kita, jangan jadikan itu malah kita down. Tapi jadikan itu semakin kita membuat melambung tinggi sehingga orang suatu saat angkat topi kepada kita. Itu bagus sekali yang seperti Anes punya prinsip seperti itu. Tapi still traumanya belum selesai waktu itu. Kayak karirnya jadi bagus tapi tetap aja kalau ada orang ngomongin fisik, nah itu yang disebut trauma tidak selesai. Jadi mungkin sekarang kamu bilang nggak apa-apa dok, saya udah sukses kok. Mereka bisa lihat. Tapi begitu kesentuh, ke-trigger lagi hal yang membuat kita trauma, mewek lagi, sakit lagi. Benar. Seperti itu. Seperti aku nangis terus ke kamu. Oke. Tapi ini aku balik lagi, aku nyari validasi. Ini kita uncertified terapis, tapi kita berdua bisa dibilang menterapi satu sama lain. Based on aku ilmu jalanan, mungkin dia ilmu psikologi yang dia pelajarin sama coaching segala macam. Dia nge-coach aku nge-coach dia. Mungkin bisa dibilang kayak gitu. Terus kamu ingat gak sih dulu jadi kita tuh nge-list apa aja trauma-trauma kita. Let's say kayak dia takut laba-laba gitu kan. Dia sebel kalau dikatain gendut. Dia sebel ya apapun lah yang dia sebel-sebelin gitu. Malah aku expose. Jadi setiap ada laba-laba, wah dia udah takut duluan. Ayo coba pelan-pelan. Sampai sekarang ada laba-laba loncat, terus loncat lagi, nggak segitunya gitu. Iya. Nah itu kan cara, maksudnya otodidak ya. Iya. Tapi sehat gak sih itu? Maksudnya? Nggak apa-apa. Ya? Itu boleh. Oke. Jadi dibuat dia merasa aman secara perlahan-lahan. Iya perlahan. Dan apalagi misalnya lihat body kamu kayaknya ada obes sedikit deh. Tapi
keren loh kamu dengan begini aku seneng loh. Wih, bukan Kamu lebih main. seksi loh misalnya. Curvy. Nah itu akan My type. menyembuhkan kamu gitu. Apalagi diberikan oleh pasangan yang kamu sayangin. Iya. Jadi artinya sebenarnya bisa loh kita coba untuk melakukan cara sendiri dulu untuk membereskan luka-luka itu, just in case ternyata memang nggak bisa dan belum selesai-selesai, to speed up the process dan mungkin supaya lebih efektif juga, then can Baru go to cari ahead. tenaga profesional. Tapi yang harus kita ingat adalah bahwa siapa kita, apa kita, bagaimana kita, bukan ditentukan oleh apa yang orang lain katakan kepada kita, apa yang orang lain lakukan kepada kita. Karena kitalah yang bisa menciptakan pikiran damai, bahagia buat kita sendiri. Ya. Jadi kita jangan fokus kepada perkataan orang, apa kelakuan orang, tapi fokuslah pada diri kita, bagaimana kita menciptakan damai dan bahagia dalam hidup. Nice. Yep. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang cukup mungkin deep dan filosofis dengan aku simplify. Dari perspektifnya Bu Dokter, what is love? Love. Love itu adalah sesuatu yang kita bisa berikan pada orang, sehingga orang itu merasa dicintai. Ya. Bukannya kita sendiri yang merasa mencintai dia dengan cara kita. Oh, nice. Jadi jangan mencintai pasangan kamu. Loh kenapa? Tapi buatlah pasangan kita merasa dicintai. Nice. Be loved. Iya, iya. Itu satu hal yang menarik Dok, karena kita pernah ada satu momen punya keywords di dalam rumah tangga kita untuk ngasih sinyal-sinyal bahwa do I like this, I want more of this or not gitu-gitu kan. Dan ada momen misalnya kayak aku lagi mijitin dia nih gitu, dia lagi pusing banget gitu kan, terus kayak pokoknya lagi singit gitu, aduh lu singit banget, sini gue pijitin palanya, aku pijitin gitu kan. Kita mengganti kata-kata terima kasih atau kayak itu menjadi sebuah kata-kata I feel loved. Nah itu tuh kayak pas tadi Bu Dok ngomong gitu tuh kayak oh iya ya bener ya, maksudnya at least we're on the right track lah gitu, bahwa untuk mengafirmasi pasangan kita bahwa gue suka lo diginiin gitu, dan this makes me feel lovable, dan whatever we're doing tuh sebenarnya efektif gitu loh. Jadi nggak harus kayak nyobain cara lain yang sebenarnya belum tentu works, tapi kayak ya udah sesimpel kayak udah pokoknya kalau gue pusing lu pijitin aja pala gue gitu. Akhirnya kan kayak oh ya I feel love baby, I feel love gitu. Jadi akhirnya ketika dia udah mulai relax dan segala macam, then it works right. Jadi artinya ada loh cara-cara yang strategi-strategi yang bisa kita pakai gitu. Dan menariknya dari definisinya dokter sendiri nggak ada tuh kayak love itu receiving only gitu kan, malah it's the first line it's about giving gitu. Dan itu yang banyak orang kadang-kadang suka lupa bahwa kita tuh mencari love karena kita pengen diisi, padahal sebenarnya before kita diisi gitu, kita juga harus belajar untuk mengisi diri kita sendiri supaya akhirnya kita bisa memberikan, and then there's an energy in exchange. Gitu kan, bukan cuma jadi dia ngisi aku doang ataupun aku ngisi dia doang. Betul. Dengan memberi kita menerima. Ya. Jangan mencoba merubah orang lain, tapi rubahlah diri kita sendiri. Dengan kita memberikan yang terbaik pada orang lain, pasti orang itu akan feedbacknya juga baik kepada kita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian yang lagi pacaran atau yang udah suami istri, mungkin keyword terima kasih bisa di replace dengan I feel love. Jadi bikin afirmasi, jadi pasangan kamu merasa pasangan gue merasa dicintai sama gue. Mungkin lebih powerful kali ya, lebih deep kali itu. Dan keyword bikin orang pasangan kita sendiri mungkin lebih confident juga ya gitu, bahwa gue mampu loh untuk membuat orang merasa dicintai gitu kan. Paling it's just a small things maybe. Iya. Nggak hanya itu ya, sebenarnya dengan pujian-pujian aja. Itu setiap orang yang melakukan sesuatu yang baik dan kita berikan pujian pada dia, orang ini semakin semangat untuk melakukan hal yang sama terus-menerus. Iya. Makanya kenapa afirmasi positif itu penting. Dengan memberikan afirmasi positif, maka orang itu akan tertanam, oh iya saya adalah yang positif ini. Saya adalah si positif ini. Dan saya akan menjadi si positif selalu selamanya. Yes. Seperti itu. Itu selalu aku eksploitasi. Kalau dia lagi melakukan something yang memang wonderful, aku harus kasih acknowledgement. Biar dia ngerasa oh iya yang gue lakuin tuh itu benar, emang yang diharapkan. Iya, diharapkan. Berarti ini yang harus saya berikan kepada dia. Kadang kayak orang udah ngelakuin baik ke kita terus kayak emang lo harusnya begitu kan. Maksudnya ngerti kan, take it for granted atau kayak
ini mah bare minimum kali, kurang kan kadang-kadang Iya. gitu kan, iya, suka kayak iya. misalnya dijemput. Kurang menghargai orang Iya, lain. dijemput gitu. Harusnya mungkin kayak makasih udah dijemput gitu, tapi kayak ya udah karena udah Emang tahu kan kewajiban perannya. kamu. Iya, emang kan wajib jemput. Kewajiban kamu. Ya. Ya begitu. Nah, itu belajar nih dari pasangan ini bagaimana biar bisa merasa dicintai untuk kita ekspresikan dan kita juga bicarakan kepada pasangan, yes, saya merasa dicintai. Ya. Berarti nanti kita bikin segmen pacaran ngomongin soal I feel love itu. Nah, Oh, oke. Catat ya sayang, catat. Betul. Oke, sip. One last question. One last question, ini signature pertanyaan kita. Kalau misalnya Bu Dokter reinkarnasi dan bisa ngebawa satu kualitas diri aja sebagai modal di kehidupan berikutnya, apa yang mau dibawa? apa yang mau dibawa adalah mungkin karena tugas saya sebagai dokter dan hipnoterapis. Saya merasa saya tetap harus membawa sifat saya untuk menolong orang dengan tulus. Karena saat kita bisa menolong orang lain dengan tulus, itu hasilnya luar biasa. Oke. Kita pun akan bahagia dengan hasil yang kita berikan tersebut. Akan balik kepada kita dengan ketulusan yang sudah kita berikan itu. Tadi dengan giving, akhirnya dokter jadi receiving back ya. Oh, that's Seperti nice, itu. that's nice. Jadinya bensinnya infinity. Iya, Infinity jadinya. Makanya seneng banget nih Bu Dokter nolong orang, punya bensin lagi, nolong lagi, punya bensin lagi, nolong lagi. Jadi muter terus ya. Betul. Begitulah testimoni, senang banget. Bener. Aku juga maksudnya relate sama dokter karena kadang-kadang kalau misalnya aku habis coaching terus kayak coachingnya tuh saying thank you and everything. Oh, this is something interesting ini. Kayak wah, gue ada artinya nih maknanya gitu ya. Kayak seperti itu. Bener. Jadi kalau lu mau punya energi yang infinity, give much and then hopefully the universe give you much as well. Sedap. Mungkin di segmen ini Bu Dokter boleh berbicara ke audiens apa yang perlu audiens tahu dari Bu Dokter, apakah tentang House of Peace atau something campaign yang perlu dipromosikan, silakan Bu. Ya, bagi kalian yang kalian merasa ada sesuatu permasalahan dalam diri kalian, dalam relasi kalian dengan orang lain, ataupun dalam hal bisnis dan pekerjaan kalian yang rasanya kenapa ya, seperti ada suatu masalah yang menghalangi. Coba kalian sadari, kalian segera bereskan. Jika kalian tidak mampu membereskan secara sendiri, segera cari pertolongan tenaga profesional yang bisa membantu kalian menemukan apa akar masalah trauma pada diri kalian. Connect-nya di mana nih, Dok? Kalau misalnya misalnya kayak oke, Dok, kayaknya aku tertarik nih buat hipnoterapi sama Bu Dokter gitu ya. Jadi kayak apakah ada social media yang bisa di-share baik dari bisnisnya Bu Dokter atau Iya, kalau di Instagram saya ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Thread, ada di mana lagi ya? Facebook. Nah, itu bisa dilihat di Dr. Yuliana CHT. Siap. Dr. Yuliana CHT. Di situ ada linknya, nanti bisa hubungin admin dengan klik link di Instagram tersebut atau di TikTok tersebut. Sip, nanti bakal kita attach dan thank you Bu Dokter udah sharing juga. Mungkin kalau dari Yaser, anything that you want to share untuk membantu juga teman-teman lainnya? Ngomongin akar masalah tadi, kalau misalnya udah beres-beres di House of Peace, terus udah mulai, gue udah find my soul, terus udah ngerasa waktunya gue found my mate, silakan ke ranum.co.id. Di situ ada ranum.co.id /produk/akar. Jadi nama produk kita juga akar. Wow. Akar. Nama programnya akar, isinya adalah Ranum Kompas yang asesmen motivational value itu, Dok. Tapi kita bundling sama konsultasi psikolog sama Mbak Yuni juga gitu kan. Jadi biar dia nggak self diagnose lah dan bisa susun strategi. Jadi berkesinambungan nih. Abis dari House of Peace mampir ke Ranum. Gitu. Udah beres-beres mau moving forward, nah moving forwardnya bareng Ranum. Oke. Luar biasa. Sip. Oke, sip. Kalau gitu sementara dari kita itu dulu. Bu Dokter sekali lagi thank you so much udah sharing gitu ya. Dan kalau gitu sesi kali ini kita sudahi dulu dan sampai ketemu di episode Sapio Pato berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.